Halo semuanya, akhir-akhir ini gue menemukan berita yang sedang hangat terkait dengan logam tanah jarang. Dan pasti lu juga sering atau mungkin pernah dengar istilah logam tanah jarang. Berikut beritanya. Oke, logam tanah jarang yang disebut sebagai harta karun yang baru-baru ini ditemukan di daerah Lumpur, di daerah Sidoarjo, ternyata tidak hanya ditemukan di sana. Katanya, menurut beberapa ahli, mineral jenis ini juga mempunyai manfaat yang besar sekaligus harganya cukup mahal. Menurut salah satu pakar kimia analis di salah satu universitas di Surabaya, logam tanah jarang ini sangat penting kaitannya pada beberapa bidang tertentu, terutama teknologi maju, sehingga logam tersebut sangat mahal, bahkan jauh lebih mahal dibandingkan emas dan platina. Emang bener ya? Nah, di sini gua mau coba buktiin ataupun mengulik informasi lah dan menjabarkan ke lu tentang apa sih sebenarnya logam tanah jarang itu dan ada apa dengan logam tanah jarang. Ada istilah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kalian beranjak sangat jauh tentang aplikasi logam tanah jarang, ada kalanya kalian mengetahui dulu apa sih logam tanah jarang itu. Rare earth atau bahasa Indonesianya mungkin lebih dikenal dengan logam tanah jarang, disingkat LTJ, merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan susunan tabel periodik yang bisa lu lihat di gambar ini, LTJ sendiri merupakan bagian dari unsur deret lantanida. Itu ada dibagi jadi dua juga, berdasarkan nomor atom ataupun masanya, yang ringan dan yang berat. Ditambah dua unsur dari golongan 3B. Nah, bisa kalian lihat kan di sini. Jadi total ada 19 unsur logam tanah jarang, jenis-jenisnya. Lantas, gimana sih distribusi logam tanah jarang di dunia? Seberapa jarangkah logam tersebut ditemukan? Sebenarnya nggak jarang-jarang banget ya ditemuin ya. LTJ sendiri itu terbentuk dipengaruhi faktor fisika dan kimia di dalam kerak bumi. Proses yang berlangsung baik dalam media larutan magmatis maupun fluida dari sisa hidrotermal akan membawa unsur-unsur yang ada dalam kerak bumi dan terkonsentrasikan pada tempat tertentu sesuai dengan kondisi lingkungannya. Ketika magma naik dari kerak bumi, terjadi perubahan komposisi sebagai respon terhadap variasi tekanan, suhu, dan komposisi batuan yang ada di sekelilingnya. Sehingga terbentuklah jenis-jenis batuan yang berbeda dengan unsur-unsur yang berbeda termasuk logam tanah jarang. Jadi nggak ada dalam bentuk satu unsur, dia digabung atau berdampingan dengan unsur-unsur lain. Nah, sumber daya LTJ sendiri itu terdapat dalam beberapa tipe endapan dan mayoritas terdapat di Cina, 44 juta. Mungkin tetangga kita yang paling dekat itu Vietnam yang ada di ASEAN, sekitar 22 juta potensinya. Karena mayoritas 44 juta distribusi logam tanah jarang yang ada di Cina, membuat Cina pada tahun 2020 merupakan produsen LTJ terbesar di dunia yang mampu memproduksi 140.000 metrik ton per tahun atau sekitar 70% dari total produksi di dunia. Cina sendiri nggak memproduksi mentah ya, dia sudah bisa memproses sampai produk setengah jadi ataupun oksidanya. Jadi nggak mereka tambang terus langsung diekspor, nggak seperti itu. Mereka udah bisa melakukan proses ekstraksi sampai pemurnian 99%, mungkin lebih dari 90%. Nah, lantas gimana sih potensi LTJ di Indonesia yang menurut berita itu sedang gembor-gembor? Emang ada ya? Pasti ada dong, orang udah diomongin di berita. Nah, menurut Kementerian ESDM sendiri, sebagian besar litologi yang dijumpai di Indonesia memiliki peluang mengandung LTJ, namun belum diketahui sampai sejauh mana besaran kandungannya. Batuan-batuan seperti granit, pegmatit, metamorf, ultrabasa, aluvial adalah di antara jenis batuan yang mungkin mengandung LTJ di Indonesia, bukan di dunia, sorry. Penyebaran formasi batuan yang mengikuti sabuk magmatis di Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan jenis batuan dengan jenis endapan mineral logam yang seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, mineral logam LTJ sendiri di Indonesia itu mayoritas adalah produk sampingan dari timah yang terpusat di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan sebagian Kalimantan Barat. Nah, kalau di Kalimantan Barat sendiri bentuknya itu dari berdampingan dengan bauxit ya, atau aluminium. Nah, dan ini berikut adalah potensi LTJ di beberapa tempat lain, termasuk di Sumatera Utara. Cuma yang patut
lu garis bawain di sini, dari total biji yang dieksplorasi kemungkinan ya itu dari 4 juta, contoh di Paremonangan Sumatera Utara, dari 4 juta sekian biji itu cuma 19.000 ton. 19.000 ton, iya benar, dari 4 juta cuma 19.000 ton kandungan LTJ-nya. Berarti sedikit kan, sepersekian persen. Kalian bisa hitung sendiri. Nah sekarang udah tahu kan keberadaan LTJ di Indonesia maupun di dunia. Nah sekarang apa sih itu LTJ? Nah, menurut Profesor Fatih Habasi sendiri, dari Department of Mining and Metallurgical and Materials Engineering, Laval University in Canada, dari artikel yang pernah dia tulis tentang extractive metallurgy of rare earths, kata jarang yang digunakan untuk menggambarkan kelompok unsur logam ini berawal dari fakta bahwa saat itu unsur-unsur ini hanya dapat ditemukan terisolasi pada mineral yang sangat langka, di mana unsur ini pertama kali ditemukan tahun 1855 oleh ilmuwan Swedia bernama Johns Frederick Bard. Nah, namun saat ini mengingat kelimpahan unsur LTJ yang mulai terkuak, istilah jarang mungkin menjadi kurang relevan. Sebagai contoh, salah satu logam tanah jarang adalah cerium. Itu jumlahnya jauh lebih besar daripada kobalt di muka bumi ya. Dan yttrium jauh lebih besar daripada timba. Nah, lantas kenapa orang-orang ataupun para ilmuwan masih menyebutnya dengan logam tanah jarang? Menurut Profesor Fatih Habasi sendiri, potensi LTJ dikatakan langka untuk saat ini karena keberadaannya di alam tidak terkonsentrasi pada satu titik tertentu secara melimpah, melainkan tersebar merata dengan jumlah yang sedikit. Kalian bisa bandingin tadi salah satu contohnya yang ada di Sumatera Utara. Dari 4 juta sekian ton biji mineral, kandungan LTJ-nya cuma 19.000 ton. Kalian bisa ya estimasi lah, pikirkan. Nah, terus bentuk LTJ di alam sendiri kan tadi gue sebutin kalau LTJ itu nggak berdiri dengan sendiri, dia berdampingan dengan mineral-mineral lain ataupun unsur-unsur lain. Nah, contoh-contohnya bentuk LTJ yang ada di alam itu yang pertama adalah mineral halida. Itu contohnya dia nggak sendiri nih, nggak ada. Jadi dari mineral halida, dari contohnya fluocerite. Dari fluocerite sendiri itu dia nggak cuma dari satu unsur logam tanah jarang, tapi dari beberapa unsur. Contohnya dari cerium dan lanthanum. Kemudian mineral karbonat, ada contohnya basnasit. Terus ada kandungan mineral oksida dan hidrat yang merupakan jumlah kandungan terbesar dari LTJ. Yang pertama ada monasit. Monasit sendiri itu kandungan LTJ-nya itu menurut Kementerian SDM itu sekitar 50-70%. Dan selanjutnya dari kandungan LTJ yang ada di xenotim itu sekitar 54-65%. Nah, yang potensi yang ada di Indonesia saat ini ya, yang potensi terbesar ya, itu ada di monasit dan xenotim. Nah, lantas gimana sih cara memisahin LTJ dari mineralnya? Jadi cara misahin unsur LTJ secara individu dari mineral-mineral yang lainnya. Nah, berdasarkan proses pengolahan LTJ yang telah dilakukan, pertama ada istilahnya dalam metalurgi adalah pengolahan mineral. Kita ambil contoh dari pasir monasit. Pasir monasit yang ditemukan di daerah Kepulauan Bangka sendiri itu berdampingan dengan kasiterit. Kasiterit itu adalah timah, dengan kandungan mayoritas yang ada di pasir pantai itu adalah timah. Nah, dari pertama proses itu dari pasir pantai itu harus melewati gravity concentration. Nah, karena karakteristik mineral monasit memiliki sifat fisik yang tergolong berat, jadi awal mulanya itu melalui pengklasifikasian pada tahap ini. Jadi tahap ini itu memisahkan berdasarkan berat untuk memisahkan silika. Nah, terus proses selanjutnya itu terdapat hal yang menarik pada tahapan pemisahan. Ada 2 kali proses magnetic separation ya, pemisahan secara magnetik. Nah, pemisahan ini dilakukan karena monasit memiliki karakteristik paramagnetik. Sifat paramagnetik tersebut yang mengharuskan dilakukan 2 kali pemisahan melalui kekuatan magnetik yang berbeda. Pada tahapan pertama, dipisahkan dengan intensitas kekuatan magnet yang rendah untuk memisahkan mineral dari lain yang bersifat magnetik. Jadi magnetite itu dipisahkan dari situ. Langsung
tahapan kedua itu melewati electrostatic separation. Nah, karena si pasir monasit sendiri ini memiliki sifat non-konduktor sehingga terpisahkan oleh elektrostatik sendiri. Nah, setelah dipisahkan dari electrostatic separation, dipakein lagi magnetic separation untuk memisahkan si monasit sendiri. Nah, sampai akhirnya didapatkan pasir monasit itu sendiri. Nah, berdasarkan data dan literatur dari raw material dari bahan baku awalnya itu, pasir monasit sendiri itu setelah proses dipisahkan itu kandungan maksimalnya itu sekitar 1,31%. Dari 100% ya, wah dikit banget kan. Makanya ini yang ada di sekitaran pasir pantai yang dari Kepulauan Bangka ya. Dan ini mungkin datanya bisa berubah dan berbeda-beda setiap penelitian. Nah, pada tahapan selanjutnya, setelah kita dapat pasir monasitnya nih, ada nama istilahnya pengolahan ekstraksi dan recovery. Nah, sebenarnya ya, pengolahan ekstraksi ini merupakan tahapan preparasi kimia. Di video sebelumnya kayaknya gue udah pernah ngejelasin tentang preparasi kimia dan preparasi fisika. Nah, pengolahan ekstraksi ini itu merupakan salah satu sub bagian dari tahapan preparasi kimia, bertujuan untuk persenyawaan kimia yang memisahkan persenyawaan kimia yang terkandung dalam mineral sehingga mudah diproses pada tahap selanjutnya. Sehingga kandungan kimia mineral sesuai dilakukan tahapan melalui proses metalurgi ekstraksi. Metalurgi ekstraksi sendiri itu dibagi jadi 3, pyrometallurgy dan hydrometallurgy. Sebenarnya ada satu lagi ya, elektrometallurgy. Nah, pada tahapan ini, pada proses ekstraksi dari pasir monasit sendiri ini, itu umumnya menggunakan tahapan awalnya yaitu hydrometallurgy. Jadi dari konsentrat mineral itu dilakukan pelindian. Ada nama istilahnya pelindian. Pelindian ini adalah pelarutan menggunakan bahan kimia. Yang pertama sendiri itu bisa kalian lihat dari prosesnya. Yang pertama sendiri itu ada tahapan awal itu menggunakan caustic digestion. Itu untuk memisahkan fosfat. Nah, pelindian awalnya itu menggunakan basa, reagen basa atau caustic digestion. Bisa kalian lihat di gambar. Dari produk sampingan dari caustic digestion itu kayak pupuk, bisa digunakan untuk pupuk ataupun untuk bahan pakan makanan ternak ya. Nah, proses selanjutnya itu menggunakan pelindian asam. Bisa kalian lihat di sini di video di gambarnya. Nah, setelah melakukan pelindian asam itu ada namanya satu tahapan untuk menghasilkan garam oksida murni dari individu logam tanah jarang itu sendiri. Itu melalui proses solvent extraction ataupun ion exchange. Cuman mungkin ini nggak dijelasin secara detail ya. Dan mungkin kalian bisa cari tahu sendiri tentang apa sih proses solvent extraction dan ion exchange. Di sini dari hasil proses solvent extraction ataupun ion exchange itu menghasilkan garam atau oksida dari logam tanah jarang itu sendiri. Nah, sedangkan Cina sudah bisa mencapai tahapan ini. Jadi dia sudah bisa mencapai menghasilkan oksida LTJ dengan kandungan 99%. Ya, at least 80% lah, 90% lah. Kandungannya udah tinggi banget. Per unsur logam tanah jarang. Contohnya misalnya cerium oxide yang mereka ekspor ya. Jadi mereka sudah melewati tahapan ini dan value-nya, harganya itu setelah proses ini tuh sangat amat tinggi sekali. Dibandingkan kalau lu coba mengekspor bahan baku mentahnya aja. Oke, terus dari serangkaian proses pengolahan yang cukup rumit, menurut gue cukup rumit dan panjang ya, muncul pertanyaan, emang berapa sih total biaya produksi dari LTJ dan emang berapa harganya dari LTJ itu sendiri? Nah, menurut kajian Rare Earth Element Research dari Beer Lodge, itu di tahun 2010, operating cost atau biaya produksi dari oksida logam tanah jarang itu sendiri itu sekitar seribuan US dollar lah. Nah, gue udah coba hitung ya dengan inflasi dan segala macam ya, estimasi nilai dari 9.000 US dollar itu di tahun 2010 itu sekarang di tahun 2022 itu sekitar 12 ribuan US dollar.
Itu sekitar 12 ribuan US dollar per ton. Bisa kalian lihat di video. Nah, ini contohnya ya. Permasalahan utamanya adalah ya, unsur tanah jarang itu kan ada beda-beda. Unsurnya ada tanah jarang, dan setiap produksi unsur itu berbeda-beda biaya produksinya, karena tergantung bahan reagen kimia dari proses yang udah gue jelasin sebelumnya, pelindian yang digunakan. Itu tuh beda-beda bahan kimianya. Dan rutenya itu pun sedikit berbeda-beda ya, agak sedikit tricky ya. Nah, jadi ambil contoh di sini ya, seperti neodymium. Nah, neodymium Nd ini pada estimasi biaya produksinya ya, itu sekitar 19.000 di tahun 2022, di tahun ini. Dan untuk Dy sendiri, ini udah dalam bentuk oksida ya, di tahun ini itu sekitar 134.000 dolar. Itu lumayan juga produksinya. Dan emang dijual laku berapa sih? Nah, untuk estimasinya ya, bisa kalian lihat di tabel. Ini berdasarkan data statistik neodymium sendiri, ambil contoh ya. Itu tahun 2020 itu 49.000 US dollar metrik per ton. Jadi ya ada keuntungan 30.000 lah untuk biaya untuk karyawan dan sebagainya macamnya. Sebenarnya sangat-sangat menguntungkan sekali ya. Sangat-sangat menguntungkan sekali. Nah, terus di awal video tadi kan gue udah ngejelasin, dan ada yang bilang katanya emang lebih mahal daripada emas ya. Ini berdasarkan hasil googling gue ya, harga emas per Februari ini ya, per hari ini itu ya. Itu tuh sekitar 58 juta metrik per ton, 58 juta US dollar metrik per ton. Kalau per individu rare earth itu sendiri harganya, contoh neodymium ya, nggak kolektif ya, contoh per satu elemen ya, satu logam, itu nggak lebih mahal daripada harga emas itu sendiri. Bisa kalian lihat di sini kan. Ini datanya, ini gue udah buktiin sendiri. Nah, terus kenapa sih logam tanah jarang itu isu yang bukan isu ya, apa ya, kayak hal yang begitu hangat dibicarakan? Emang ada potensi apa? Ada apa di sana itu di logam tanah jarang? Nah, sebenarnya penggunaan logam tanah jarang ini memicu berkembangnya material baru. Material baru dengan menggunakan LTJ memberikan perkembangan teknologi yang cukup signifikan. Bisa kalian lihat di gambar ini. Ini dari semua unsur LTJ dan semua aplikasi dan potensinya. Sebagai contoh yang terjadi pada magnet. LTJ mampu menghasilkan neomagnet, yaitu magnet yang memiliki medan magnet yang lebih baik daripada magnet biasa. Sehingga memungkinkan munculnya perkembangan teknologi berupa penurunan berat dan volume speaker yang ada. Memungkinkan munculnya dinamo yang lebih kuat sehingga mampu menggerakkan mobil. Di sisi lain, dengan adanya LTJ juga memungkinkan munculnya mobil bertenaga listrik yang dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Oleh sebab itu, mobil hybrid mulai marak yang dikembangkan beberapa tahun terakhir ini kan. Dalam pengembangan mobil hybrid sendiri, komoditas LTJ menjadi sangat-sangat strategis. Jadi bukan hanya nikel, tapi LTJ juga sangat-sangat strategis. Sebagai contoh, kelompok logam Nd, Pr, Dy, dan Tb merupakan bahan penting dalam pembuatan motor listrik dan generator mobil hybrid. Sedangkan kelompok logam La, Nd, dan Ce merupakan bahan penting dalam pembuatan baterai mobil hybrid, yaitu nikel metal hydride. Bisa kalian lihat di sini. Nah, dalam industri metalurgi sendiri, penambahan LTJ juga digunakan untuk pembuatan baja HSLA ataupun ya bisa dibilang high strength low alloy, baja karbon tinggi, super alloy ataupun stainless steel. Hal ini karena LTJ juga memiliki sifat yang dapat meningkatkan kemampuan material berupa kekuatan, kekerasan, dan peningkatan ketahanan terhadap panas. Sebagai contoh, pada penambahan LTJ dalam bentuk adiktif atau alloy yang gue jelasin barusan, pada paduan magnesium juga dan aluminium juga, maka kekuatan dan kekerasan material paduan tersebut akan meningkat. Jadi, ya itu semua potensi dan peluang dari logam tanah jarang itu sendiri.